Pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini topiknya adalah momento. Kalau kita memang terkenal dan berbuat baik dan melakukan suatu perbuatan baik dengan cinta kasih dan mengasihi orang lain termasuk Tuhan, maka hidup kita akan berbeda. Hari Rabu beberapa waktu yang lalu mendadak ada hal-hal yang mengejutkan saya. Berapa tahun yang lalu perasaan menjadi bercampur aduk dan bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, sehingga karangan yang sudah disiapkan saya ganti dengan inspirasi berjudul Momento. Hidup manusia itu terbatas, mengandung banyak misteri, dan segalanya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita boleh memiliki banyak harta, ternama, memiliki kekuasaan, namun waktu dan akhir hidup kita tetap di tangan Tuhan. Kedua peristiwa berikut ini membuat saya harus berhenti di sebuah momen atau momento. Momento adalah suatu dimensi waktu yang berhubungan dengan saat-saat yang dikenang. Momento itu memerlukan saat berhenti sejenak dari segala pikiran hidup kita. Pada momento itu, kita perlu menengok ke belakang saat-saat indah dalam hidup ini dengan orang yang kita kasih atau kita hormati. Banyak orang mengalami amnesia akan momento hidup mereka. Mereka lupa akan momen-momen yang indah di dalam kehidupan mereka. Momento pertama waktu itu adalah jatuhnya istri saya di kamar mandi untuk kedua kali dalam waktu 7 bulan terakhir, tanpa diketahui apa penyebabnya sampai saat itu. Momen kedua adalah berhentinya karena saya penggemar sepak bola Sir Alex Ferguson sebagai manajer Manchester United. Karena beliau itu beri saya banyak inspirasi bagaimana mengatur suatu organisasi dalam bentuk sebuah kesebelasan sepak bola yang termasyhur. Kedua titik momen ini membawa sebuah wake up call atau panggilan untuk sadar bahwa sehebat-hebatnya manusia, ia mempunyai keterbatasan. Siapa yang berani menantang pernyataan ini? Kedua momento ini membangunkan suatu kesadaran bahwa ada saatnya manusia berkarya, tapi ada saatnya manusia harus berhenti. Wake up call ini mengingatkan begitu aktifnya diri saya untuk kepentingan banyak orang membuat waktu untuk pasangan hidup menjadi terbatas. Dalam hidup kita seringkali memikirkan perbedaan pendapat dengan pasangan hidup. Perbedaan ini sangat menonjol, apalagi dicampur keegoisan, dan bukan sebaliknya, terus-menerus belajar mengasihi pasangan hidup kita. Mengisi kelemahan salah satu pasangan dengan kekuatan dari pasangan yang lain akan memberikan sinergi dan momento yang indah untuk dinikmati. Biasanya kita sibuk-sibuk dengan berbagai aktivitas sehari-hari, tapi dalam hidup kadang-kadang kita memerlukan sebuah jeda, istirahat yang disebut momento. Momento kedua sudah saya katakan tadi, berhentinya Sir Alex Ferguson yang pensiun pada saat ia sedang berjaya. Jarang ada orang lagi berjaya mau pensiun. Selama 26 tahun memimpin MU, ia sudah mempersembahkan begitu banyak gelar juara. Lebih dari 30 piala ia dapatkan dan membawa MU dari sebuah kesebelasan papan bawah menjadi yang terbanyak menjuarai Liga Inggris. Dia harusnya terus melatih, namun dia sadar kapan dia harus berhenti. Sebentar lagi ia harus menjalani operasi di pinggangnya. Ia sadar keterbatasan fisiknya. Sayangnya, tidak banyak manusia menyadari keterbatasan fisiknya. Imelda Marcos, mantan First Lady Filipina, dia masih ikut pemilu dalam usia 83 tahun. Karena klan Marcos itu harus dipertahankan ambisinya. Sebaliknya dengan pensiunnya Sir Alex, saham MU langsung anjlok. Itulah penghargaan yang diberikan masyarakat dunia pada sosok yang luar biasa ini. Manusia besar adalah manusia yang mengetahui keterbatasannya. Sir Alex berhenti pada waktu orang masih menghormatinya. Dia galak di tempat latihan, pernah melempar sepatu ke David Beckham. Dia tidak pernah kompromi soal kedisiplinan dengan anak buahnya, tapi semuanya menyenanginya dan menganggapnya sebagai bapak. Orang Skotlandia yang disiplin, tapi mempunyai kasih sayang. Itulah yang saya pelajari dari kehidupan. Setelah didesak wartawan mengapa ia mengundurkan diri, ternyata alasan yang utama, saudara, dia ingin di sisa hidupnya bersama istrinya, bepergian dan menikmati hidup bersama sang istri. Kalau soal kekayaan jangan ditanya, gajinya itu sudah miliaran, saudara, per tahun, karena ia adalah pelatih terkaya di
alasan yang terakhir membuat saya lebih lagi menghargai sang pelatih kondang itu. Tidak banyak orang yang mau memperhatikan istrinya di tengah kejayaannya. Yang ada justru mereka meninggalkan istrinya di tengah kejayaannya, mencari istri baru seperti mengganti mobil baru saja. Hidup adalah kearifan apa yang kita tinggalkan pada dunia ini, bukan berapa banyaknya harta benda yang kita tinggalkan. Dari momento ini saya pun berusaha untuk terus mengasihi istri saya yang sudah mendampingi saya sekarang ini selama 47 tahun. Kita membangun semuanya dari bawah berdua, dari tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, masuk rumah mertua indah, rumah kontrakan yang tidak dapat diperpanjang, rumah tanpa listrik awalnya dan banjir selama 24 tahun, dan terus melayani bersama saudara. Inilah momentum penting saat ia mengalami kesakitan. Saya harus menyediakan waktu untuk itu. Beberapa petunjuk yang saya berikan, yang pertama, kesetiaan itu langka. Kesetiaan itu memang langka. Kasih itu mudah luntur, seperti baju murahan kena deterjen, saudara. Kesetiaan itu perlu dibangun dari bawah. Namanya membangun keluarga itu seperti meletakkan satu bata demi satu bata yang lain sampai menjadi bangunan yang indah. Kota Roma tidak dibangun dalam satu hari, bukan? Demikian juga kesetiaan dalam pernikahan. Kalau seseorang menjadi masyhur, lebih sulit lagi menjaga kesetiaan karena banyak orang akan melilingi kita. Kesombongan tidak akan jauh dari pusaran hidup kita karena yang kita pikir adalah hari ini dan bukan hari esok yang kekal. Yang kedua adalah masalah amnesia. Manusia yang mabuk kemasyhuran akan mengalami amnesia momentum. Amnesia itu penyakit lupa, saudara. Lupa akan orang yang membuat kita berhasil. Lupa akan Tuhan. Lupa akan pasangan hidup dan keluarga. Berani meninggalkan orang yang bawa kita pada momentum kejayaan kita. Itu dilakukannya. Dia dianggap barang habis pakai. Kalau sukses kita harus mencari barang baru, katanya begitu. Untuk mengimbangi kemasyhuran kita. Memang manusia itu mudah amnesia. Yang ketiga, kita mempunyai keterbatasan. Kita lupa karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan dan bukan ciptaan diri sendiri. Kita mempunyai keterbatasan. Ada saat lahir, ada saat berhenti. Di tengah-tengahnya kita perlu mengisi sebanyak-banyaknya kebaikan bagi kehidupan banyak orang lain. Orang yang rendah hati itu pasti kesayangan Tuhan. Nah, saudara pemirsa, hidup ini bukan mengejar sesuatu yang fana. Hidup adalah mempraktekkan gaya hidup Kristus yang mau berkorban bagi kita, yang harus dapat membangkitkan banyak orang atau banyak kehidupan orang yang sudah hancur. Di akhir hidup alangkah indahnya kalau ada bisikan berkata, "Well done my son, you did a good job." Nah saudara, marilah kita menutup momentum hidup kita dengan pujian abadi yang datang dari atas. Sebuah potret dapat menggambarkan saat-saat yang indah di dalam kehidupan